Martial Peak 3577. Pintu tebal aula terbuka dan Yang Kai melangkah keluar. Di luar pintu, 3 pasang mata menatap ke arah Yang Kai. Itu Hei Lian, Bai Lian, dan Baiya, yang menunggu di luar. Melihat Yang Kai muncul, Baiya tidak bisa menahan nafas lega. Ditatap oleh 2 saudara kembar Half Saint di tempat terkutuk ini benar-benar membuat stres. Yang Kai mengangguk ke arah Lian Sisters dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kamu. Saya akan pergi dulu." Hei Lian melangkah maju dan bertanya, "Apakah senior punya instruksi lain?" Yang Kai tersenyum sedikit. Senior ingin mengasingkan diri. Tidak ada instruksi lain. Hei Lian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melihat Yang Kai dan Baiya pergi. Setelah keluar dari benua 100 roh, Yang Kai memanggil 500.000 penjaga Esprout Snow yang sedang menunggu di luar, memanggil Winchester, menaiki kudanya, dan memanggil Baiya, "Saudara Baiya, kamu dan saya akan pergi duluan. Pengawal Esprout Snow akan kembali dengan sendirinya." Baiya mengangguk dan memberitahu para pemimpin pengawal Esprout Snow sebelum terbang bersama Yang Kai menuju gerbang dunia terdekat. Di tengah jalan, Yang Kai bertanya, "Saudara Baiya, di wilayah Saint Beilimo, benua mana yang tidak memiliki Half Saint?" Baiya tidak tahu mengapa dia menanyakan ini. Tapi itu bukan rahasia. Jadi setelah berpikir sejenak, dia dengan santai menyebutkan nama-nama sejumlah benua. Meskipun Beilimo menguasai lusinan benua, tidak semua benua ini memiliki tuannya sendiri. Dia hanya memiliki lusinan bawahan Half Saint. Totalnya kurang dari 20. Satu Half Saint bertanggung jawab atas sebuah benua. Sementara benua lainnya dikelola oleh Raja Iblis tingkat tinggi dari setiap benua. Sama seperti benua Cloud Shadow. Kalau begitu mari kita pergi ke benua bela diri surgawi. Yang Kai memilih yang acak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai ingin pergi ke benua bela diri surgawi, Baiya masih merasa tidak nyaman. Merasa bahwa tidak ada yang baik dari perjalanan ini. Pada saat yang sama, di atas gunung yang tinggi di dunia kecil yang misterius, Raja Iblis tingkat rendah berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Sesekali melirik ke arah Changtian. Keningnya berkeringat. Raja Iblis pangkat rendah ini secara alami adalah satu-satunya penduduk wilayah yang baru diperluas ini, Huolun. Awalnya, dia cukup senang melihat sesama anggota klan di tempat terkutuk ini. Tetapi setelah mengetahui identitas orang di depannya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. Penguasa benua 100 roh adalah eksistensi yang sebanding dengan Saint Iblis. Dan semua orang di wilayah iblis tahu nama Changtian. Bagaimana dia bisa berada di sini? Kepala Huolun berputar. Pria kecil yang rendah hati itu tiba-tiba melihat puncak dunia ini. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Apa yang membuat Huolun paling tidak nyaman adalah bahwa senior ini telah berdiri di sana sejak dia tiba. Dia bahkan tidak berani bernapas. Saat dia merasa tidak nyaman, Changtian tiba-tiba bertanya, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Huolun. Dan setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera menjawab, "Tuan, anak kecil ini telah berada di sini selama lebih dari setahun." "Ketika kamu pertama kali datang ke sini, seperti apa tempat ini?" Changtian bertanya lagi. Huolun berkata, "Tidak jauh berbeda dengan apa yang Tuan lihat sekarang. Hanya saja energi dan hukum dunia tempat ini tidak sebaik sekarang. Bahkan wilayah itu telah berkembang beberapa kali selama setahun terakhir. Mengapa ada perubahan seperti itu?" Si kecil ini tidak tahu. Huolun menyeka keringat dingin dari dahinya. Si kecil ini ditangkap dan dipenjarakan di sini selama 2 bulan. Tetapi suatu hari, sebuah retakan besar muncul di langit dan banyak pecahan benua bergegas masuk darinya. Fragmen-fragmen ini jatuh ke tanah dan meleleh, memberikan perasaan seolah-olah mereka telah dicerna oleh dunia ini. "Cerna," Changtian mengangkat alisnya. "Itu benar. Ini seperti bagaimana kita para iblis memakan sesuatu. Tetapi kecepatan mencernanya terlalu cepat. Dan dengan mencerna pecahan benua, dunia ini secara bertahap mengalami beberapa perubahan." Huolun dengan hati-hati melihat ke arah Changtian. Kembali. Ragu-ragu apakah dia harus memberitahunya tentang panennya. Ketika dunia ini pertama kali mengalami perubahan, dia telah mengambil banyak hal baik. Bahkan mengambil cincin antariksa Half Saint.
Dia tidak tahu apakah penampilan Chang Tian di sini ada hubungannya dengan hal-hal itu. Tetapi jika dia memberitahu dia tentang hal itu, bagaimana jika Chang Tian ingin mengambilnya kembali? Ini adalah modal yang tidak akan bisa dia dapatkan bahkan setelah 100 kehidupan. Saat dia mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadinya, dia tiba-tiba mendengar Chang Tian bertanya, seperti apa retakan di langit itu? Seperti apa pecahan benua itu? Ceritakan lebih banyak tentang itu. Wolun menelan seteguk air liur dan dengan cepat menjelaskan semua yang dia lihat di tahun lalu secara rinci. Chang Tian tidak menunjukkan reaksi apapun dan hanya mendengarkan, menyebabkan jantung Wolun berdebar. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dihancurkan oleh tembakan besar di depannya ini. Namun, apa yang membuatnya merasa sedikit lega adalah bahwa Chang Tian tidak menyebutkan apapun tentang artefak Half Saint. Benua bela diri surgawi cukup jauh dari benua 100 roh. Tetapi setelah meninggalkan 500.000 pengawal Esprout Snow dan hanya Yang Kai dan Baiya yang melaju, kecepatan mereka secara alami tidak ada bandingannya. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di benua bela diri surgawi. Setelah bergegas masuk melalui gerbang dunia, Yang Kai berhenti. Baiya menoleh untuk menatapnya dan bertanya, mengapa saudara yang ingin datang ke benua bela diri surgawi? Apakah ada seseorang yang kamu kenal di sini? Tidak. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku hanya membutuhkan benua ini. Kamu membutuhkan benua ini. Baiya mengerutkan kening. Saudara Baiya, tolong tenang. Tidak peduli apa yang kamu lihat nanti. Tolong jangan terlalu terkejut. Yang Kai tersenyum padanya. Apa maksudmu? Baiya tercengang. Yang Kai tidak menjawab dan hanya membalik tangannya, menyebabkan manik-manik tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia melemparkan manik-manik itu ke udara dan membentuk serangkaian segel tangan sebelum mengarahkannya ke manik-manik itu. Cahaya yang dalam melesat keluar dan mengenai manik-manik itu. Pada saat berikutnya, cahaya di langit tiba-tiba ditutupi oleh bayangan besar. Baiya mendongak dan rahangnya jatuh. Di langit, makhluk bulat dengan ekor lebar muncul, seperti ikan gemuk. Makhluk ini panjangnya 1000 kilometer, dan bayangannya menutupi radius lebih dari 1000 kilometer. Begitu muncul, serangkaian retakan spasial ilusi muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, Baiya dapat dengan jelas merasakan ruang di benua ini berfluktuasi. Dan lapisan fluktuasi spasial yang jelas menyebar ke segala arah dengan makhluk raksasa di tengahnya. Dimanapun fluktuasi tak terlihat berlalu, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, Baiya merasa seolah-olah seluruh benua bela diri surgawi telah diperluas. Ledakan. Ini bukan pertama kalinya Baiya melihat Gun-Gun. Selama setahun terakhir, dia telah mengikuti Yang Kai dan dibawa ke benua yang hilang oleh Yang Kai. Dia secara pribadi telah melihat Gun-Gun menelan pecahan benua. Namun, itu masih merupakan benua yang telah menghilang. Benua-benua itu telah dihancurkan dan tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat. Jadi meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu dan hanya memperlakukannya sebagai sampah. Namun, ini adalah benua bela diri surgawi. Dan benua ini masih utuh. Dengan miliaran makhluk hidup yang tinggal di sini. Yang Kai sebenarnya ingin menelannya. Ini benar-benar gila. Saudara Yang, apa artinya ini? Baiya tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai. Niat membunuhnya tersembunyi. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Masih menunggang Iwin Caser sambil tersenyum dan berkata, Saudara Baiya telah mengirim pesan kepada Yang Mulia tentang kedatangan kita di benua bela diri surgawi. Kan? Beberapa trik kecil Baiya secara alami tidak bisa lepas dari mata Yang Kai. Faktanya, dalam setengah tahun terakhir, Baiya memiliki banyak koneksi dengan Beilimo. Tetapi Yang Kai pura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, dalam rencananya, Beilimo adalah orang kedua yang mengetahui rencananya setelah Chang Tian. Jadi dia meminta Baiya untuk memberitahu Beilimo terlebih dahulu sehingga dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri kepadanya. Baiya dengan dingin berkata, Yang Mulia sedang dalam perjalanan ke sini. Saya harap saudara yang tidak akan membuat kesalahan. Yang Kai berkata, bagus, saya ingin berbicara dengannya secara langsung.
Baiya tercengang. Dia tidak menyangka Yang Kai bahkan tidak peduli dengan Beilimo. Tetapi situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia benar-benar ingin bertindak, hanya perlu beberapa hari bagi benua bela diri surgawi untuk benar-benar menghilang. Saat ini, satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah dirinya sendiri. Jadi meskipun dia tahu bahwa Winchester bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, Baiya masih dengan dingin berkata, "Saudara Yang, tolong berhenti. Jika tidak jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. "Karena aku sudah bergerak. Aku tidak bisa berhenti sekarang." "Saudara Baiya, mengapa kamu tidak bertanya kepada Yang Mulia tentang sikapnya?" Ekspresi Baiya serius saat dia melirik Winchester, yang berada di bawah Yang Kai. Sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan item dan menghubungi Beilimo untuk memberitahunya tentang situasinya. Saat dia berbicara dengan Beilimo, Gun-Gun sudah membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan dunia dan jatuh. Tanpa suara, semua yang ada di jalurnya tertelan. Dan bahkan di bawah tatapan Baiya, kota terdekat tertelan ke dalam perutnya. Tidak ada satupun dari jutaan ras iblis yang tinggal di kota yang melarikan diri. Ekspresi Baiya tiba-tiba menjadi sangat sengit. Dan saat dia akan menyerang dengan sembrono, Beilimo mengirim pesan kembali. Melihat pesan dari Sein, Baiya tertegun sejenak sebelum mengepalkan tinjunya dengan marah. "Sein akan segera tiba. Saya harap brother yang masih bisa tetap tenang." Yang Kai mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang tinggi di dunia kecil yang misterius, Huolun berteriak dengan gembira, "Tuan, retakan itu." Setiap kali retakan itu muncul di langit, sepotong benua akan ditelan. Bahkan tanpa pengingatnya, Chang Tian sudah memperhatikan ini dan menatap celah raksasa dengan ekspresi antisipasi. Sesaat kemudian, seperti yang dikatakan Huolun, pecahan benua ditelan. Seolah membenarkan kata-katanya, Huolun berteriak dengan penuh semangat, "Lihat, Tuan. Saya benar. Setelah fragmen ini ditelan, mereka akan segera dicerna. Tidak meninggalkan apapun." Bersambung.